Anida. Tepuk tangan Islamic School. Tiada hari tanpa prestasi. Hijau. UNI Parwanida. Kena Muhammad.
Sejarah Museum Van der Burg. Benteng Van der Burg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I dan pemerintahan pihak Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicholas Hartig yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Adapun dari awal tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Akan tetapi maksud sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk mempermudah pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak keraton. Pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Kemendikbud Profesor Dr. Fuad Hasan, tanggal 23 November 1992, secara resmi museum ini telah menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Van der Burg di Yogyakarta. Dan museum ini memiliki 4 diorama di mana tiap diorama memiliki cerita sejarah yang berbeda-beda. Diorama 1 menjelaskan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dan pembuatan Selokan Mataram. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Santowiryo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, menjadi salah satu pahlawan yang dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di usia 69 tahun. Selokan Mataram merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut berupa saluran yang mengalir dari barat ke timur menghubungkan Sungai Proko dan Opak. Sejarah pembangunan Selokan Mataram dimulai pada masa pemerintahan Jepang. Saat itu banyak masyarakat yang dikirim ke berbagai daerah dan dijadikan kerja paksa atau rumusa. Mereka terpaksa membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Di ruang diorama 2 ini berisi bermacam-macam sejarah Indonesia, antara lainnya adalah misi penerbangan pertama Indonesia yang terjadi pada 29 Juli 1947 yang melibatkan 2 pesawat Cungreng dan 1 konte melakukan serangan udara atas target Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Dan sosok Ibu Fatmawati, sang penjahit bendera pusaka merah putih, serta mesin cetak koran yang dapat mencetak 1000 eksemplar setiap jamnya pada masa itu. Ada juga macam-macam uang peninggalan pada masa pasca kemerdekaan dan juga sejarah terbentuknya Palang Merah Indonesia di Yogyakarta pada 27 Oktober 1945 yang juga memiliki peran penting dalam membantu korban perang ketika terjadi aksi pelucutan senjata Jepang di Kota Baru. Kemudian di diorama 3 ini juga terdapat sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman masuk ke kota Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948, kota Yogyakarta diserang oleh Belanda. Dengan situasi tersebut, Jenderal Sudirman memilih berjuang di medan gerilya. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1949, Jenderal Sudirman tiba dan tinggal cukup lama di Duku Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, sebagai realisasi dari perundingan Romroyan. Pada tanggal 7 Juli 1949, Pangsar Jenderal Sudirman meninggalkan Duku Sobo menuju ke kota Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, beliau tiba di Yogyakarta dan mendapatkan penghormatan militer. Di diorama 4 ini menjelaskan tentang G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa G30S tidak hanya soal penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira di Jakarta. Di Yogyakarta, 2 perwira TNI AD menjadi korban peristiwa berdarah ini. Brigjen Katamso Darmokusumo, Komandan Korem 072 Pamungkas menjadi korban tragedi G30S 1965 di Yogyakarta. Pembunuhan terhadap Katamso terjadi ketika 7 perwira di Jakarta telah menjadi korban. Ketika Letkol untuk mendeklarasikan Dewan Revolusi di Jakarta, Katamso yang saat itu masih berpangkat kolonel mengalami belum mengambil sikap karena belum mendapat kepastian dari pusat. Mengutip buku Peristiwa Pemberontakan G30 SPKI 1965 di Yogyakarta dan sekitarnya, karya Sriwidya Astuti dan Syamsul Arifin, rencana pemberontakan militer yang terafiliasi dengan Dewan Revolusi di Yogyakarta ternyata dikoordinasi oleh bawahan Katamso, yakni Mayor Mulyono.